Tapi ini kan aneh, di jalanan zebra lalu mereka pakai kayak peragawati, kan itu namanya kontroversi yang nggak logis itu. Dia mencari sensasi saja itu menurut aku. Citayam ini, Citayam Fashion Week ini, Mbak Im maunya ini bisa mendunia, makanya didaftarkan. Jadi acaranya itu nggak hanya di situ nanti, mungkin bisa dibikin lebih besar di tempat, di gedung-gedung yang besar, betul-betul dibikin catwalk itu buat jalan beneran begitu. Tapi kan namanya orang pengen berbuat baik kan banyak aja yang protes kan. Ada yang bilang, oh serakah amat lu memanfaatin apa situasi kepiralan ini dimanfaatin untuk mencari uang, bisa gitu. Ada juga yang nyinyir begitu. Nah, ayo ngangkring ngedek ning warung Pak Jon, ngalor ngidul omong waton dek, waton ngomong dek, omong waton ngangkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Kok males? Kaya ngene. Yuk, 1, 2, 3. Kaya ngene Rasane wong nandang kangen. Lina wengi hatiku rasane peteng, rasa kelingan kepingin nyawang sedelo wae wis tenang. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti seprene suwene aku ngenteni, nangis batinku Tesurepku teles kebes netes selo ning tiadaku. Cendol dawet. Aduh, suaranya sumbang sih. Inilah sumbangan yang sumbang sih. hidupnya yang sumbang ya. Ya. Aduh. Iya Ki. Si penting isi iso nyanyi diparingi sehat. Alhamdulillah diparingi. Daripada banyak mikir apalagi pikiran. Menyanyi itu kan Menetralisir, wah. menetralisirkan pikiran dan hati yang gundah Iya, gulana. iya. Dek iki lek ngomongnya iki oke mencocote tapi wani dawa. Keberanian itu jarang dimiliki. Iya. Yang berani gitu ya. Berani yang penting. Iya. Tapi ngomong-ngomong iki Orang ngomong-ngomong iki kopi kok ono anune iki lho. Coro Mas. Bukan coro, rokok iki. Salah. wah dhewe aduh. Jadi mau ke asbak malah kecemplungnya ning kene. Kita ini kan bikin sendiri toh. Lah sing bakule ning ndi iki? Oh, bakule nek iki. Hah? Bakule. Tapi kayane melu iki lho ning lagi bos iki, Pak. Apa? Hah? Citayam Fashion Week. Ketoknya ono gitu-gitu. Tadi malam. Kan sudah dari kemarin. Saya kemarin kesini nggak jadi loh kembali lagi. Kenapa? Tutupan. Oke. Tutupan prei. Saya pikir, saya WA. Pak Jon itu saya WA. Pak Jon, kok dengarin hari ini tutup? Oh, langsung telepon. Ya, Miss call. Oh iya, terus ternyata posisinya? Kan video call. Iya, posisinya dia. Lagi passion ternyata. Fashion Week. Kayak itu ya. Cacan itu. Kayak. Oh, neng ngendi iki Pak Jon? Citayam Fashion Week. Wah. Neng ngendi iki Citayam Fashion Week? Jakarta. Sudi Jakarta. Sudindi ya batinku. Sudirman. Kowe iki ra ngerti kok. Pak Jon itu mengamanatkan kepada saya untuk mempercayakan menjaga warung ini. Nah, Jadi ini adalah sekarang itu saya menjaga warung ini.
berarti warung ini adalah wilayah kekuasaanku. Jadi gue cobain-bain. Tapi ono surat kuasane ra itu. Ono surat kuasane ra. Ora. Wong iki yo pangananku kabeh aku masak tak toto nang kene kok ya. Dadi kan aku punya hak prerogatif terhadap rada beda. Nah, makanya jangan semena-mena. Itu bener-bener Pak Jon ya. Lho iya. Lah iku luwih lengkap. Lah luwih lengkap ana roti, ana bungkusan. Lah iki koyo anu ya apa jenenge? Gedang apa jenenge nang gedang godhog. Lengkap. Lah aku lengkap, lek Pak Jon ngerti dhewe to. Tempe garing 3 dina iki tetep diopeni nang kene. Heeh. Lah dia tuh piye carane iso mengembangkan warung nek dia memiliki kredibilitas pelayanan yang jelek Karena sekali. saya juga kecewa dengan Pak Jon. Wah kecewa aku. Aku wis Berarti pelayanan kurang ya? Pelayanan kurang. Berarti Kurang. dilatih. Oh, Pak Jon iki Ada tamu ini loh Mas. Ada, wah gaya iki. Pak Jon Gimana? nih. Gaya gue gimana nih? Pak Keren Jon. kagak? Hah? Apik, keren ya. Apalagi saya ngebonge kan kudu ya? Kudu ya? Ini namanya nih bonge style. Pak Jon. Gue habis dari Jakarta. Wah. Ikut Jakarta Sudirman Fashion Week. Citayam Fashion Week. Tapi tempatnya di Sudirman maksudnya. Oh, Nih, Jadi Pak Jon dari Jakarta. apa jadi Jakarta. bencong Time lu. Fashion Week. Nih, lu pada gue bawain ini ya, gue bawain oleh-oleh. Oleh-oleh. Ah, biar lu pada gaul, nah lagi ngetren sekarang nih. Kalau gua nih gaya bong style ya, ta. Set. Pak Jon nggak ingat umur. Nih. Apa iki? Ini cocok nih buat keamanan nih. Nih, ini oleh-oleh dari Jakarta. Security itu ya? Oh. Wes mantap ini. Wah. Pak RT, nih Pak RT. Wes. Wah, dah kan. Dapat juga ya? Wih, pada gaul kan lu pada. Mantap ini. Keren, bro. Lah aku Pak Jon, aku. Oh iya. Aku jaga warungmu 3 dina lho Mas ora. Nih, Mon, punya kamu, Mon. Kamu kacamatanya kuning gitu. Kuning ya. Itu kuning yang di Pak Jon. Citayam Fashion Week dong. Soalnya banyak jualan, bro. Ada kacamata, ada. Keren lagi. Hah? Keren Pak RT, gila lu, Pak RT, keren banget. Nih, Kliwon ya kan. Dari pengamen. Berarti nek saya gini sudah berani juga ikut Citayam Fashion Week. Pak Jon. Citayam Fashion Week itu segala lapisan ikut. Sampai ke Gubernur Jawa Barat ikut loh. Wah, Mosok kalah ya. Ikut lenggak-lenggok di di Citayam Fashion Week itu. Catwalk. Ikut artis-artis semua ikut dengan dandanan yang ala-ala ya kalau di Ala Jepang ala Harajuku gitu. Kalau di sini ala-ala Citayam, ala-ala anak-anak Citayam yang nongkrong di kota ya kan. Kayak gagah tapi banci ya. Nah, ini tuh lagi nih, ini makanan nih oleh-oleh nih. ini juga dari Aduh. Citayam Fashion Week. Lah, gila lu pada. Ini gua beli di Jakarta, men. Gua beli di Jakarta waktu Jakarta Fashion Citayam Fashion Week, gua beli ini buat oleh lu pada biar tambah gaul. Gila lo. Kagak ada di sini kan? Jakarta. Ada kagak? Ada. Pak Jon. Nih. Di angkringan Pak Jon nggak pernah ada pisang ya? Ada kan nih. Salah. Baru Keliling Pak Jon. Oh, yang ikut di Citayam Fashion Week itu siapa aja itu Mas? Woi, banyak. Semua artis, hampir semua artis ibu kota pada ikut. Mak-mak Mbak itu juga ada, Imong, mak-mak. mak-mak ya ada. Oh, iya. Bapak-bapak, mak-mak, yang miskin, Jadi yang dari kaya. segala unsur usia ya. Iya. Berbagai macam. Dan apa namanya? Dan apa itu passion mereka itu bebas, suka-suka hati ya kan. Berarti bebas Iya. mengekspresikan gitu. Lu nggak tahu nih. Nih kalau anak-anak Citayam Fashion Week biasanya kan tanya kan outfit lu, tahu nggak? Outfit tahu ya? Outfit itu artinya apa yang nempel di tubuh lu ini? Nah, berapa outfit lu berapa? Reza misalnya. Kamu Reza, outfit lu berapa sih? outfit itu fitnah lho kalau. Misalnya ini. Pak. Sesuk kok aku dadi gila ngono karo delok wajah anak Pak Jon ya. Wah, nggak ngerti gaul ini, nggak ngerti Lah fashion. mripate kesane kaya berdarah ya. Abang. Iki malah Outfit kaya nih. loro kuning. Outfit ini misalnya ya. Nah. Nih, misalnya. Kacamata lu berapa, Jon? Kacamata gua ada bilang 10.000. Terus di total gitu ya. Iya, terus jaket 100.000, udah 110.000 kan. Apa lagi dasi 25.000. Oh, jadi Sepatu
pinjam temen. Nah, banyak yang begitu. Jadi yang nilai penting jumlah harga yang ya dia harga pakai. yang dia pakai. Oh, Dan rata-rata itu anak-anak ya anak-anak Citayam, anak-anak yang daerah yang nongkrong di kota itu kan. Ya rata-rata ya nggak harus dia pakai apa namanya pakai mahal. Pokoknya produknya produk lokal dan ya kalau nggak ada ya minjem teman ya banyak juga. Ini dari mana? Oh ini pinjam dari teman saya Yang kata dia penting gitu. gaya. Yang penting gaya ya kan. Saya mulai ning Jakarta Gitu, tolong bro. dino omongan radio kerasa cepet. Aku kapan ngomongin ngene carane. Ajar. Iki wis 5 menit ya iki. Saiki yang pengalaman yang bisa dibagi apa, Mas John? Yang oleh-oleh yang dari Jakarta itu kira-kira yang bisa bermanfaat gitu. Enggak, bukan begitu Pak Benceng. Bagaimana? Ini pembahasan tentang dia di Jakarta sudah selesai lah. Omongan sudah pedot mau pamer gitu ya. Sementara background di belakangnya adalah seorang pedagang angkringan. Gaya itu hak semua orang. Iya. Jadi kalau ini sih kalau hikmahnya kalau ngelihat itu. Loh, jangan hikmahin belum debat ya ini. Ya. Nggak kamu kok aduh ini lah orang ini kalau udah nggak passionnya nggak dapet ya. Loh, lah, Ini kacamatanya lo dipakai biar kamu gaul ini dong, baru bro. ini tadi baru prakata kok langsung hikmah gitu loh. Dan Tadi nggak. mengapa aku mencopot ini karena aku termasuk orang yang sangat kontra terhadap perkembangan itu. Itu hanya viral kok. Itu viral itu dan mengganggu jalanan ya. Masa orang-orang lagi melakukan perjalanan kok itu menghambat loh itu seperti itu. Ya enggak, tapi kan mereka kan gini. Jadi lu salah lu. Salahnya gimana? Jadi mereka gini buka gak menghambat. Ah. Apa nama lampu merah? Hmm. Berhenti, nah baru kita melengak-lenggok. Kayak gue waktu itu, gue melengak-lenggok itu pas lampu merah berhenti. Nanti ketika hijau lagi, nah mereka berhenti. Mereka stop melengak-lenggok. Iya. Jadi lampu merah, mereka jalan lagi. Jadi nggak ganggu. Kayak lu lah. Kreativitas. Lu misalnya kayak gini ya, kayak lu nih. Lu kan ngamen nih, jegreng. Nah, kan pas lampu merah kan. Iya. Lampu hijau kan nggak mungkin ngamen lu. Tabrak lah lu. Loh, ngamen itu jual suara, tetapi ini kan aneh di jalanan zebra lalu mereka pakai kayak peragawati kan itu namanya kontroversi yang nggak logis itu loh. Oh, jadi Dia mencari sensasi saja itu menurut aku. mungkin begini, menurut Ya. Mas Kliwon nih, kalau di zebra, di jalanan, penyeberang jalanan itu jangan. Dia akan ikut kalau Fashion Week itu ada di pintu kereta. Jadi kalau pas itu terbuka, dia baru lengkap-lengkap. Oh, itu Dus. ide bagus itu ya. Hah? Ide bagus itu. Itu Fashion Week is dead mati. Ngomong jangan jelas aku termasuk orang yang tidak setuju gitu aja. Loh, ada Bre, nih Bre ya, nih gua bilang ini Bre ya. Dia nih Bre ya. Gua bilang udah kacamatanya gaul ya kakak dipakai ya kan. Ini kadang-kadang apa ya? terlalu berat Main nggak itu. setuju, tapi kehidupan dia sama kayak Jakarta Citayam Fashion Week itu. Buktinya gimana kehidupanku kok seperti itu? Lu kan ngamen nih lampu Ngamen, merah. ya. Pasti kalau lampu merah berhenti, orang-orang berhenti, lu sama aja ada yang lain lenggok, lu kan nyanyi, nyari duit. Lah mereka kagak nyari duit. Aku itu tidak ngamen di lampu merah, bro. Di mana lu? Cuman di lampu merah itu nyilver gitu loh. Jadi, Gimana? Gini, set, minta duit. Tapi kan tidak bertujuan untuk mencari viral. Itu kan sebenarnya orang-orang yang caper, bro. Oh enggak. Cari perhatian. Enggak sih. Kalau gua ngelihatnya gini, bro. Gimana? Sebetulnya mereka juga kagak nyari viral. Kebetulan aja ada yang melihat, wah ini kayaknya keren nih. Kayaknya berkarakter ya kan, diviralin sama orang lain. Kalau mereka nggak nyari viral, mereka pengen nongkrong di sana. Jadi gini, awalnya itu sebetulnya anak-anak desa sebetulnya itu. Kenapa pakaian mereka istilahnya kalau dibilang orang sekarang tuh banyak ya norak-norak lah kalau sebagian orang ya pakaiannya. Karena betul-betul jadi orang-orang desa. Kayak Citayam itu di desa tuh. Iya. Di Depok, ada di Tangerang, datanglah ke Sudirman, Iya. ada tempat nongkrong di situ. Iya. Terus? Nah, di sanalah anak-anak itu pada bikin konten dengan pakaian mereka orang desa yang pengen gaya. Jadi tabrak sana tabrak sini. Nah, itu. Gue Gitu, gue bro. tahu, gue waktu ngeliat di YouTube juga begitu cerita. Benar kata Pak Indra, aja gitu, Indra. Iki Jijik deh. Ayo. Kamu itu di Jakarta kemarin ngomong begitu gak apa-apa. Sekarang kamu udah pulang ke Bantul ini. Kagak bisa lagi gua ngomong Jawa. Emang di Jakarta cari makin gampang apa? Ini loh, pada prinsipnya ya, konco-konco boleh bercanda, tapi saya nggak bisa bercanda dengan persoalan ini. Ini viral yang hanya sesaat, viral, ngek gitu. Dan itu nanti
ada positifnya ada negatifnya, bro. Positifnya Kreativitas oke lah itu, tapi kalau kreativitasnya di sembarang tempat, masa gak ada tempat di gedung kayak atau di mana di mall? Nah, ini juga harus dicermati juga persoalannya juga, Mas. Persoalan mana? Mereka kan sudah dikatakan tadi, Pak John tadi sudah mengatakan, mereka itu kan orang dari desa, orang mungkin dari kamu, dari Citayam, daerah Bojong, Citayam dan sekitarnya, Depok dan sekitarnya lah yang di pinggir. Mereka nggak mampu sewa gedung. Mungkin mereka nongkrong di situ, karena mungkin dari stasiun Citayam dari rumah mereka ke tempat nongkrong itu sekali naik kereta, mungkin cuma 2.000 rupiah beli tiket sampai di sana, nongkrong. Jadi mereka pun awalnya katanya sih orang gue nonton YouTube begitu katanya. Tapi kreativitas itu kalau bisa itu yang bisa diterima secara masuk akal, memberikan pembelajaran bagi generasi anak muda. Nah anakku loh ketika nonton itu tadi saiki kok kepengin Citayam loh. Padahal dia sekarang sedang bertanggung jawab untuk ujian nasional sekolah. Nah itu kok peran kamu sebagai seorang bapak ya di situ perannya. Maksudnya gini loh, anak-anak sana itu bilang sama anak-anak Citayam itu mereka sana, jadi itu sebetulnya memirakan orang lain tuh. Jadi mereka pengen nongkrong di sana, tapi karena wikmu copotan, aku merasa terganggu ya gerakan. Asli nih bro, nih bongek style ini, jadi kayak bongek segala itu. Jadi kan karena sekarang itu eranya sosmed ya, jadi mereka ke nongkrong situ, mereka bikin TikTok, bikin apa, joget-joget, nah itu akhirnya yang bikin viral di situ bro. Dan itu gitu loh, kreativitas itu seperti kayak kita ini, angkringan membahas tentang hal yang viral, ya, walaupun membahas hal yang viral, tapi sampai hari ini kita masih belum viral gitu loh. Pada prinsipnya gimana Pak Penceng? Tetap kan, hal kreatif tapi harus pada tempatnya kan Pak. Nah, saya gini, pertama saya menghargai kebebasan berekspresi dia. Soalnya dia sebenarnya nggak berencana untuk itu fashion apa. Awal-awal kan mau dolan nongkrong kayaknya nongkrong di Sudirman kan gitu awal-awalnya. Nah, lama-lama kan semakin berkembang jadi viral itu yang bikin ini. Nah, akhirnya semua pada nimbrung. Tapi yang patut dihargai itu ruang ekspresi dia. Dia bisa berekspresi. Itu yang harus dihargai dulu. Jadi dia nongkrong sampai akhirnya awal-awal iya. Jadi dia tidak menyengaja langsung bikin fashion lo nyebrang itu nggak menyengaja ke arah itu. Jadi hasil dari nongkrong terus viral. Dan dia nongkrong bertahun-tahun di pos polisi, pos keamanan, nggak viral-viral dia. Sebenarnya dari dulu viral. Saya tidak mau diviralkan karena itu akan mengganggu ibadah saya, bahwa menjaga keamanan itu ibadah bagi saya. Terus? Jadi saya memang nggak mau. Nanti saya sudah nggak ikhlas lagi saya. Jadi saya tidak mau. Teman-teman nih di samping gue dari Jakarta bawa fashion gue yang udah still banget begini kan. Ini ada juga bawa persoalan sebetulnya gue dari Jakarta. Persoalan apa? Nah, persoalan apa Pak Jon? Jadi ada nih temen gue, Pak Im Wong. Dia daftarin Citayam Fashion Week ini ke pokoknya hak ciptanya. Nah, banyak diprotes orang-orang. Hak cipta Fashion Week. Di hak cipta mungkin acaranya mungkin ya, bukan kreativitasnya. Kalau kreativitasnya kan enggak. Acaranya kayaknya lebih kurang begitu. Tapi sekarang banyak diprotes netizen, banyak diprotes banyak kalangan. Karena dianggap loh kenapa itu kan kreativitas anak bangsa, biar aja nggak usah dipatenkan kan. Nah alasannya Baim sebetulnya ini benar kata Kliwon tadi, ini kan viral sesaat. Nah maunya Baim ini jangan viral sesaat, ini menjadi budaya kita. Jadi kita bisa niru kreativitas anak-anak Jepang misalnya Harajuku itu kan, orang bisa berpakaian macam-macam akhirnya mendunia kan itu. Nah Citayam Fashion Week ini Mbak Im maunya ini bisa mendunia, makanya didaftarkan. Jadi acaranya itu nggak hanya di situ nanti, mungkin bisa dibikin lebih besar di gedung-gedung besar, betul-betul dibikin catwalk itu buat jalan beneran begitu. Tapi kan namanya orang pengen berbuat baik kan banyak aja yang protes kan, ada yang bilang serakah amat lu memanfaatin situasi keviralan ini dimanfaatin untuk mencari uang, bisa gitu. Ada juga yang nyinyir begitu. Nah menurut teman-teman ini gimana nih ya kan nih
Sementara kalau viral sesaat nanti itu akan berhenti kan? Betul. Nah, sayang kalau berhenti viral sesaat karena ini udah jadi budaya kan. Karena gini pemikirannya, kalau pemikiran Mbak Im Wong, kalau ini nanti misalnya tetap di Jalan Sudirman, kan tambah lama tambah ramai itu. Iya. Bener kata Kliwon tadi, ada bener akan mengganggu lalu lintas. Bisa saja suatu saat itu akan pemerintah DKI misalnya membuat kebijakan tidak boleh nongkrong di situ, nggak boleh nggak lenggok di situ kan, mereka kehilangan tempat. Santai nih pertanyaannya Rano. Pertanyaannya itu dia bertanya lalu dia jawab sendiri. Bertanya dia jawab sendiri. Terus aku kapan ngomongnya, Rek? Sesuai nyebai. Aku jogo telung dino kene. Pertanyaanku gini. Menurut kalian setuju enggak itu dipatenkan sama Baim? Ya, Untuk itu dilestarikan, ya mulai dari Kemajeban yang dekat. Kamu kan yang udah jaga warung, gimana? Ada untungnya nggak? Dia yang mau ngomong dari tadi Pak John. Kasih kesempatan. Iya, kasih. Enggak, Bon. Ngomong. Pertama, ya sesuatu yang kreativitas yang menabrak ketertiban umum itu lalu lintasnya akan berantakan. Tidak hanya lalu lintas dalam jalanan ya, tetapi lalu lintas orang memanfaatkan dan menunggangi. Kalau Baim melakukan itu ya nggak masalah, itu kan hak dia. Hanya masalah etika saja itu sebenarnya. Iya kan? Ya. Nah, nggak ada masalah buat saya. Setuju ya arti kamu ya? Setuju ya? Ya setuju, nggak apa-apa. Wong media sosial bebas kok. Yang nggak setuju itu loh. Ya nggak. Aku kok gila, Rek. Melambenya itu. Melambe. Slebel. Kalau kata JJ apa maksudnya? Slebel. Kalau Pak RT? Ya, saya pada dasarnya setuju. Cuma sebetulnya harus ditata, ya kan? Dijadwalkan. Yang penting sebenarnya benar tidak mengganggu ketertiban umum, karena itu kan ruang publik. Jadi yang butuh di situ tidak hanya yang fashion itu aja, dia kan? Ada lalu lintas jalan raya kan. Nah, jadi sama-sama saling menjaga. Dan di samping itu juga yang itu kan anak-anak masih remaja ya. Jadi jangan lupa juga sekolahnya, ya kan? Ntar asik di situ malah sekolahnya bubar atau isi otaknya nggak ada. Ya. Yang harus tetap dipertahankan di situnya sekolahnya itu. Dengerin, Saya takutnya cuma mau asik di situ malah lupa sekolah yang seharusnya di usia sekolah. Ya, yang jadi titik poin saya tetap sekolah tetap jalan, ya mau berekspresi apapun ya silahkan aja, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum karena itu kan di tempat umum. Ya. Dengerin, Pri. Menurut lo, Pri? Kayaknya lo gaya banget lo, udah anak Citayam banget lo, Pri. Begini Pak John. Mas Kliwon, kenapa jadi bencong sih lo? Kenapa? Kena virusnya. Kalau gue sih kagak setuju ya. Pri, lek ora lucu 15 kene. Pendapatmu piye iki lho kok Kalau malah? saya nggak setuju. Ini Baimong juga begini masalahnya. Biarinlah kreativitas anak muda itu mengalir. Urusan viral itu kan tidak disengaja. Tidak direncanakan, mereka pun yang memulai itu juga akan viral, itu tidak menyangka, tidak juga menduga. Jadi mereka melakukan itu karena awalnya tumbuh dari dalam dirinya, bagian dari kreativitas. Apapun alasan mereka awalnya ya, apa mungkin karena sebagian anak yang mengawalinya karena putus sekolah atau jenuh. Yang penting itu muncul dari kreativitas mereka. Kalau itu kemudian jadi viral, kemudian ada beberapa orang yang misalnya kalau kayak Baimong misalnya akan melegalkan itu dengan mencatatnya supaya itu pun saya sebenarnya kurang setuju, karena itu kadang-kadang begini, hal-hal begitu justru dapat mematikan kreativitas gitu. Karena saya pikir yang mengalir biarlah mengalir. Hanya, nah inilah peran dari pemerintah khususnya
pemerintah mungkin DKI karena mereka yang ketempatan. Citayam itu setahu saya bukan bagian dari DKI, Jawa Barat. Ya. Tapi mereka artinya wilayah pemerintahan DKI. Nah, pemerintah DKI sendiri kalau saya ngelihat di berita-beritanya menyetujui. Tetapi itu tadi, pengembangan ke depannya kita nggak tahu. Mungkin bakalan ramai dan akan mengganggu lalu lintas. Nah, perannya mungkin bisa mencarikan satu tempat yang tidak mengganggu lalu lintas. Arena di mana mereka bisa mengekspresikan lebih, memunculkan kreativitas baru. Lalu tadi kan kakak setuju sama Baim. Wah, sementara Baim pengennya kayak lu barusan ngomong yang dicariin tempat itu. Begini, karena kadang-kadang itu justru akan membatasi. Karena mesti ada peraturan-peraturan baru. Dan akhirnya anak-anak yang bermain di situ, yang punya peran bukan anak-anak yang tadi itu lagi, tapi justru orang-orang baru yang pengen juga mendompleng. Itu yang saya khawatirkan. Nah, anak-anak ini akhirnya saya potong sampai sini nih. Saya mendompleng nih. Nah, fenomena Citayam Fashion Week ini sangat menasional viralnya ya kan. Bahkan ada beberapa petinggi artis pada datang ke sana ikut ngonten. Maksudnya ikut berlenggak-lenggok di sana. Nah, pertanyaanku, apa motivasinya mereka ini? Yang ikut mendompleng itu. Ya, ikut mendompleng ini. Misalnya Ridwan Kamil ikut misal lenggak-lenggok di sana. Dan beberapa artis ibu kota juga bergaya ala-ala anak Citayam. Ia juga berlenggak-lenggok di sana. Sekarang dari Kliwon nih, saya kesempatan kamu, Won. Nah, apa motivasi orang-orang yang dompleng itu? Yang ikut-ikutan, bukan dompleng ya. Entah itu apa bahasa malusnya, ikut meramaikan lah, ikut partisipasi di sana. Nah, tapi kan kalau misalnya artis dan politikus, mungkin kayaknya bukan hanya ingin berlenggak-lenggok sih. Kau pikir pasti ada motivasi lain. Menurut lu gimana, Bon? Aku tuh jawabannya simpel, praktis, dan nggak banyak ngomong. Saya tuh praktis. Karena kalau kedo-kedo aku ngomong, mesti bakal dipotong. Nek Jupri ngomong kaya wong berceramah, kabeh ngrungokke seakan-akan takdim, tapi asline njero batin miso-miso kabeh. Dadi ngene lho ceritane. Udah, enggak gua potong terus, Bon. Lu ngomong 2 jam iki silakan. Dadi gini. Loh, lek masalah motivasinya kak yo konten toh. Mereka tuh hanya memanfaatkan untuk dalam rangka melahirkan konten. Gitu loh. Lek buat saya itu ya hanya mendompleng saja. Justru yang paling luar biasa adalah si Boni dan kawan-kawan itu. Bonge dan kawan-kawan. Iya, dia itu malah justru pencetus gagasan untuk membangun kreativitas itu tadi. Yang lainnya itu hanya pengekor. Pengekor, guys. Dan sih, saya pikir juga nggak sengaja juga sih mereka jadi ikon di situ kan ya. Iya, nggak sengaja. Sikap padat kurang jelas. Loh. Itu harus kayak masalah. Sikap padat kurang jelas. Itu kayak masalah. Orang sikap padat jelas kan. Sikap padat. Mengulang yang sudah kita bahas tadi, nggak ada sesuatu yang baru. Karena ini loh Pak Jan. Iki tema kita ketika berbicara tentang LGBT, dia menempatkan diri sebagai pengamat LGBT. Engkau pada saat ketika ngomong tentang Ukraina, pengamat Ukraina. Ngomong ke politik, seakan-akan dia politikus. Lali karo jabatan keamanan. Tapi mungkin gini, mungkin dia akan banyak perannya nanti, Bon. Minggu depan kita bahas ini sih. Apa? Tentang itu polisi nembak polisi itu. Nah, ini kan sama poinnya sama dia ya. Itu. Nah, aku senang itu ya. Jadi coba Pak Ete, closing penutup Pak Ete tentang Jakarta Citayam Fashion Week ini Pak Ete. Oh, langsung tutup ya? Ya, Pak Ete closing statement lah. Jupri aja ya, wes entek lho iki langsung. Nanti Jupri. Ya, saya pertama menghargai ruang-ruang anak muda untuk berekspresi. Yang penting itu tadi, tidak mengganggu ketertiban umum, itu harus dijaga karena itu ruang publik. Ya. Yang masih berusia sekolah, saya harapkan tetap sekolah karena itu untuk ngisi otak ya, walaupun entah nanti berguna atau enggak. Nah, yang tentang Mbak Ewong yaitu
terserah ya, tapi itu sebenarnya pemikiran untuk jangka ke depan yang tapi itu ya ada benarnya juga kan. Sebenarnya silahkan berkebebasan dulu, berekspresi sesuka hati ya. Dan merdeka. Iya. Gitu ya. Ya gitu. Iki penutup ya. Untuk Supri. Loh, iki penutup wes. Ojo dikasih kesempatan meneh. Oh ya udah kalau gitu. Bagus. Oke teman-teman. Aku kelihatan kalah pinter soalnya. Oke teman-teman. Di seluruh Nusantara, di seluruh penonton angkringan Pak John, Waton Gayeng. Yes, oke. Sebaiknya jadilah diri sendiri. Keren ini. Ya, jadi nggak seperti saya. Saya ini tidak jadi diri sendiri. Saya ini termasuk yang mengekor stil saya seperti ini. Tapi nggak apa-apa untuk memeriahkan. Pak John, kembalilah pada dirimu karena anakmu nonton. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Yes. Bye-bye. Dadah. Dadah.